Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kofal dengan NIM 4022300009 dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Equity Based Finance, Capital Adequacy Ratio, dan Ukuran Bank terhadap Non-Performing Finance. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa NPF masih menjadi salah satu persoalan penting dalam kinerja perbankan syariah. Akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah seringkali membawa resiko yang lebih tinggi dibanding akad pembiayaan lain. Selain itu, kemampuan bank dalam menanggung resiko melalui modal serta skala bank turut mempengaruhi besarnya resiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap NPF. Selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah equity based finance berpengaruh terhadap non-performing finance pada bank umum syariah di Indonesia? Yang kedua, apakah capital adequacy ratio berpengaruh terhadap non-performing finance pada bank umum syariah di Indonesia? Yang ketiga, apakah ukuran bank berpengaruh terhadap non-performing finance pada bank umum syariah di Indonesia? Yang keempat, apakah equity based finance, capital adequacy ratio, dan ukuran bank secara simultan berpengaruh terhadap non-performing finance pada bank umum syariah di Indonesia? Landasan teori. Di sini saya menggunakan agency teori sebagai grand teori. Agency teori menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik dana dan agen atau pengelola dana yang sering mengalami ketidakseimbangan informasi atau asymmetric information. Dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, kondisi ini dapat menimbulkan moral hazard, misalnya nasabah tidak melaporkan keuntungan sebenarnya atau tidak mengelola usaha secara optimal. Situasi tersebut membuat pembiayaan berbasis ekuitas memiliki resiko lebih tinggi terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena itu, teori ini paling tepat menggambarkan sumber risiko pada hubungan bank dan nasabah. Selain agensi teori, terdapat teori-teori lain yang sebagai pendukung penelitian. Yang pertama adalah teori equity based finance guna menjelaskan karakter dan risiko akad mudharabah serta musyarakah. Yang kedua ada teori capital adequacy ratio guna menjelaskan kemampuan modal bank dalam menyerap risiko kerugian. Yang ketiga ada teori ukuran bank guna menjelaskan pengaruh besar kecilnya aset bank terhadap kemampuan mitigasi risiko. Yang keempat ada teori non-performing finance guna menjelaskan pembiayaan bermasalah sebagai indikator kualitas aset bank dan risiko kredit. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena analisis yang digunakan berfokus pada pengukuran hubungan antar variabel menggunakan data numerik. Sementara itu, penelitian asosiatif kausal memungkinkan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian mencakup seluruh bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kelengkapan dan konsistenan data yang diterbitkan oleh OJK, sehingga data yang diperoleh dapat diolah secara valid dan akurat. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 14 bank umum syariah yang terdaftar secara resmi di OJK. Seluruh populasi tersebut dijadikan sampel melalui teknik sampel jenuh atau sensus sampling. Penelitian mengambil data dalam periode Januari 2024 hingga Juni 2025, sehingga seluruh bus yang memiliki data lengkap dalam rentang waktu tersebut dijadikan bagian dari sampel penelitian. Metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Seluruh data diambil dari statistik perbankan syariah milik OJK. Data mencakup nilai pembiayaan berbasis ekuitas, modal, jumlah aset bank, serta data pembiayaan bermasalah yang digunakan untuk menghitung rasio NPF. Penggunaan sumber resmi ini memastikan bahwa seluruh data yang dianalisis memiliki validitas yang tinggi. Selanjutnya, tahapan analisis data. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, data diolah dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi persyaratan regresi linear berganda. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap NPF. Selain itu, dilakukan uji T dan uji F untuk mengukur pengaruh parsial dan simultan serta menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui kontribusi keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.